pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Askia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, semua orang pasti pernah ya merasa cemas. Rasa cemasan ini sendiri lumrah terjadi karena merupakan satu kondisi di mana kita mempersiapkan untuk menghadapi sebuah tantangan. Nah, tapi nih kalau kecemasannya terus-menerus terjadi bahkan bisa mengganggu aktivitas, ini yang sebenarnya perlu diperhatikan. Ada rasa takut berlebih yang sepertinya akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang tidak benar-benar prima begitu ya. Nah, ini akan menjadi topik kita nih hari ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kecemasan pada diri seseorang yang berlebihan, kita akan bahas dulu nih ya, fun fact, cara mengatasi rasa takut yang berlebihan. Oke, yang pertama adalah menghadapi rasa takut itu tersendiri. Nah, kalau kita bicara tentang rasa takut, kadang-kadang makin gak nyaman sebenarnya ketika kita mengelak gitu ya dari rasa takut tersebut. Sebenarnya saat kita menghadapi, kita benar-benar bisa mapping sebenarnya apa sih yang saya takutkan gitu ya. Nah, itu mungkin akan bisa meredakan sedikit gitu ya apa yang kita rasakan. Kecemasan yang terjadi ini akan mulai benar-benar bisa kita kendalikan. Tapi biasanya ini yang sulit nih. Kita takut tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya benar-benar kita takutkan dari hal tersebut. Jadi jawabannya sebenarnya perlu dipilah benar-benar, perlu kita cermati benar-benar ya. Oke, selanjutnya adalah mengenali pemicu kecemasan dan rasa takut Anda. Nah, salah satunya itu memang kan untuk menghilangkan rasa takut dengan mengenali terlebih dahulu nih pemicunya. Balik juga nih seperti yang tadi. Kadang-kadang kita nggak tahu sih cemas itu muncul dari mana. Rasa takut itu muncul dari mana gitu ya. Seperti contohnya saat kita mau berangkat kerja aja kita nggak tahu nih kok rasanya nggak nyaman ya. Rasanya kayaknya takut nih untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di kantor hari ini gitu. Nah, tapi kita nggak tahu juga sebenarnya apakah tantangan itu benar ada. Apakah itu akan benar-benar muncul. Siapa sih sebenarnya yang kita takuti atau apa bentuknya? Itu juga nanti kita akan tanyakan sama pakarnya. Bagaimana ya cara mengenali si pemicu dari rasa takut itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah menenangkan diri. Ini adalah hal yang paling mujarab memang, menenangkan diri. Saat ketakutan ya obatnya harus tenang gitu ya. Tapi ternyata nggak gampang juga nih untuk bisa mensugesti diri kita untuk bisa lebih tenang di dalam kondisi cemas ataupun takut. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita tenang? Mungkin itu juga harus kita kenali nih. Nggak cuma pemicu rasa takutnya, tapi apa yang bisa membuat kita lebih tenang dari rasa takut itu sendiri. Apa sih yang membuat kita lebih rileks paling tidak? Yang membuat kita merasa lebih nyaman, merasa lebih comfort dengan kondisi itu. Walaupun nggak mudah, tapi pelan-pelan kita harus pelajari caranya, pelan-pelan mungkin kalau kita nggak bisa cari sendiri kita butuh bantuan orang lain atau profesional. Nah, nanti kita akan tanyakan langsung sama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah bayangkan kemungkinan tak terduga yang terjadi. Nah, biasanya memang kalau kita dalam kondisi takut gitu ya, yang harus kita lakukan bukan hanya membayangkan rasa takut itu sendiri atau menghadapi, tapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Kalau misalkan kita takut pada ketinggian gitu ya, apa sih yang membuat ini akan lebih perburuk gitu? Apa yang membuat kondisi ini akan lebih tidak nyaman? Mungkin misalnya kita ada di atas gedung gitu ya. Kalau saya berdiri di area yang lebih ke pinggir lagi, lebih mendekati lagi point of view kita untuk melihat ke bawah, ini pastinya akan membuat saya lebih merasa takut atau bahkan saya mungkin terpeleset gitu ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau nggak salah, nanti kita akan tanyakan juga benar nggak sih apa yang saya jabarkan atau sebenarnya ada hal lain juga yang bisa kita gali dari kondisi tersebut. Nanti kita akan tanyakan bersama pakarnya ya. Oke. Terakhir adalah berpikir lebih positif. Memang sih gampang ya kalau kita bicara apa-apanya harus positif. Nggak boleh terlalu banyak berpikir sesuatu hal yang buruk atau yang negatif gitu ya. Ayo dong kita lihat sisi positifnya, kita lihat hikmahnya. Tapi ini PR yang paling susah sebenarnya. Gimana sih cara menggali pikiran positif kita di dalam sebuah kecemasan? Ini yang sebenarnya menjadi hal yang jadi kunci gitu ya. Apakah bisa di saat kondisi seseorang itu dalam kondisi yang tidak nyaman masih berpikir suatu hal yang baik, bisa berpikir suatu hal yang positif, di sisi mana dia bisa ambil hal-hal yang positif ini dalam ketidaknyamanannya. Nanti kita akan tanyakan bersama pakar kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya sedikit gitu ya tentang bagaimana sih cara mengatasi ketakutan gitu. Tapi ini nggak mungkin saya bahas sendiri, harus bersama pakarnya agar valid juga ya penjelasannya. Sudah hadir bersama saya di studio Mbak Finandita Utari, MPSI psikolog dari Primadita Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak Dita, apa kabar? Halo Mbak Dika, alhamdulillah kabar baik. Selamat datang lagi nih di Bincang Sehati nih ya. Iya. Kita ngobrol ya nggak jauh-jauh, kecemasan, ketakutan itu aja ya. Karena ini memang lagi common juga nih kondisinya saat-saat ini ya, dewasa ini. Oke, kita bicara dulu tentang fun fact seputar bagaimana mengatasi ketakutan gitu ya Mbak. Tapi kalau kita bicara sebelum bagaimana mengatasinya, harus dikenali dulu kan si takut itu tuh sebenarnya apa sih. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang suatu hal yang menakutkan tuh yang horor, menyeramkan. Padahal ternyata hal-hal yang mungkin bagi orang tuh biasa bisa jadi satu ketakutan sendiri nggak sih buat kita Mbak? Iya, betul sekali. Jadi kalau bicara tentang ketakutan gitu ya atau kecemasan, setiap orang itu punya derajat yang berbeda-beda. Nah. Ada bagi sebagian orang suatu hal itu menakutkan, tapi bagi orang lain itu tidak menakutkan. Atau suatu hal itu bagi seseorang itu menjadi sebuah kecemasan, tapi buat orang lain mungkin atau sebagian orang lain mungkin itu bukanlah suatu kecemasan. Sehingga memang ketika kita bicara tentang kecemasan atau ketakutan itu akan berbeda-beda pada setiap orang yang merasakannya. Oke, jadi derajat ketakutan seseorang tuh beda-beda. Bahkan aspek yang ditakuti bisa beda ya. Ada yang mungkin takut banget nih sama hantu gitu ya. Tapi ada orang nggak takut sama hantu, tapi takut sama suatu hal yang mungkin lebih sepele menurut orang lain atau lebih sederhana gitu ya. Oke, gimana cara menghadapinya juga pasti beda-beda ya. Kita bahas satu persatu nih Mbak. Yang pertama adalah mengatasi rasa takut dengan menghadapi rasa takut itu sendiri. Gimana caranya? Bukannya makin takut Mbak. Cara menghadapi rasa takut itu gimana sih? Oke, memang didekatkan dengan sumbernya gitu ya, dengan sumber ketakutannya. Apa yang menjadi sumber ketakutan? Contoh, misalkan kalau saya ambil contoh kasus anak-anak, takut setiap kali harus maju ke depan kelas misalnya ya. Nah berarti dia harus latihan. Latihan apa? Latihan berbicara dulu, latihan ketemu orang banyak, kemudian baru secara perlahan latihan untuk berbicara di depan kelas. Mungkin tidak langsung di kelasnya sendiri yang besar gitu ya dengan teman-temannya yang banyak, tapi bisa latihan dulu di rumah. Misalnya apakah latihan ngomong dulu nih di depan ruang TV atau di depan meja makan atau apa ya di rumahnya, dia latihan dengan orang tuanya, di hadapan kakak adiknya, di hadapan orang tuanya. Jadi secara perlahan anak itu akan belajar bahwa oke, ternyata nggak apa-apa kok bicara di depan umum. Nah sampai pada titik bahwa nanti dia bisa berani menghadapi berbicara di depan umum itu tadi, dan secara perlahan kecemasannya menghilang. Oke, jadi dihadapkan pada ketakutannya itu, bukan dipaksakan ya, harus bisa gitu nggak, tapi pelan-pelan, paling tidak yang sifatnya mirip dengan ketakutan tersebut dihadapi pelan-pelan, tahap demi tahap, nantinya akan lebih terbiasa. Diharapkan seperti itu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah mengatasi rasa takut berlebihan ini bisa dengan mengenali pemicunya. Nah, tadi apa bedanya menghadapi ketakutan dengan mengenali pemicunya? Ini berarti kontradiktif kah? Mengenali pemicu berarti kita menghindari, atau sebenarnya mengenali pemicu untuk bisa lebih kenal lagi dan terbiasa? Oke, jadi misalnya kita coba kenalin dulu nih, yang bikin cemas apa, yang bikin takut apa ya. Contoh misalnya seorang ibu kepada anaknya gitu ya. Kenapa nak, kok setiap hari Senin takut atau cemas gitu ya. Enggak, pokoknya aku mau buru-buru berangkat. Tapi kita bantu anak untuk mengenali, mama tahu ini hari Senin, kamu harus upacara. Iya, karena aku setiap hari Senin jadi pembina upacara, pemimpin upacara. Jadi ajak anak atau ajak orang yang sedang mengalami kecemasan untuk dia bisa mengenal apa sih sumber kecemasanmu. Di mapping gitu ya? Ya, di mapping. Kadang-kadang kita nggak tahu apa penyebabnya, pokoknya setiap Senin itu saya bawaannya cemas. Nah, setelah kita bantu menguraikan, nanti pola pikir orang tersebut akan menjadi lebih baik, lebih rileks, dan dia akhirnya tahu, kalau saya tidak mau buru-buru di hari Senin untuk menghadapi upacara tersebut, berarti saya malamnya sudah harus prepare nih, mulai dari seragamnya, pakaiannya, dan atribut yang harus saya gunakan.
Oke, jadi sebenarnya mengenali pemicunya ini akan memudahkan kita untuk prepare juga ya saat menghadapi kecemasan itu atau si pemicu itu datang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mengatasi rasa takut yang berlebihan dengan menenangkan diri. Nah ini mungkin sebenarnya memang pastinya jadi kunci saat kita takut, saat kita cemas, pasti diajak untuk ayo tenangin diri kamu. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung kayak di dalam labirin, di mana ketenangan itu bisa saya dapatkan saat kondisi saya saja dalam ketakutan. Gimana tuh Mbak? Oke, ketika sedang dalam ketakutan, lalu mungkin kita diharapkan untuk bisa menenangkan diri gitu ya. Tekniknya adalah hindari dulu keramaian. Secara bertahap, coba dulu menyendiri, misalkan ambil waktu dulu sebentar, atau jika itu memang situasinya di rumah, kita bisa bilang sama orang rumah, tolong aku mau sendiri dulu aja sebentar, misalnya aku mau di kamar dulu aja 30 menit sebentar gitu ya. Atau kalau memang di situasinya tidak memungkinkan dia untuk menyendiri, dia bisa mungkin ambil sisi satu pojokan, dia mungkin duduk atau dilakukan dengan tambahan-tambahan treatment lain, misalnya dia minum air hangat atau dia mengatur nafasnya gitu ya, kemudian dia mungkin memejamkan mata sesaat sambil dia mencoba mengurai apa yang dia rasakan. Karena sebetulnya cemas itu kan adalah bentuk sinyal nih, otak ngasih sinyal ada sesuatu yang harus kita hadapi. Nah sehingga dengan menghadapinya itu setiap orang punya porsinya beda-beda, derajatnya beda-beda. Nah oleh sebab itu harus tahu ketika menghadapi cemas, oh berarti saya harus diam dulu nih. Gitu ya, beberapa saat diam dulu, oke, apa nih? Atau lagi nyetir, saya cemas tiba-tiba, oke, diam dulu sebentar, apa yang harus saya masukin? Oke, gigi 1 misalnya gitu kan. Jadi itu ada tahapannya di mana kita sebentar saja narik diri, kemudian kita bisa relaksasi seperti teknik yang tadi. Oke, kadang-kadang kita bisa cari ketenangan itu memang menarik diri karena ada di dalam diri kita sendiri ya. Benar-benar harus kita recall, harus kita panggil gitu ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah kita bisa membayangkan suatu hal yang mungkin tidak terduga akan terjadi. Nah ini sebenarnya gimana caranya agar tidak menambah ketakutan kita kan? Kadang-kadang bisa jadi nih, kadang-kadang mungkin kalau saya paling nggak nyaman atau takut gitu kalau harus melewati satu lantai yang basah atau licin. Nah itu tuh rasanya untuk melewati itu aja udah takut banget gitu. Dan yang akan terjadi pasti akan terpeleset, jatuh. Itu kadang-kadang better saya diem aja gitu ya, nggak mau jalan deh lewat situ atau cari jalan lain. Kalau nggak ya udah saya tunggu aja sampai kering gitu. Nah ini gimana Mbak? Apakah memikirkan suatu hal yang mungkin akan terjadi membuat kondisi seseorang lebih baik atau justru akan makin parah? Oke. Ketika kita menghadapi suatu situasi tertentu gitu ya, atau akan menghadapi, memang ada bagusnya juga. Di satu sisi ada bagusnya. Nah, artinya kita bisa memikirkan opsi-opsi lain nih gitu ya. Misalkan kalau lewat jalan situ ternyata basah, mungkin nggak sih ada jalan lain yang bisa saya lewati. Betul. Atau kalau lewat sana mungkin akan rutenya lebih jauh dan lebih capek, ada nggak sih rute yang lebih pendek? Sebetulnya itu mengajarkan kita untuk memiliki opsi gitu ya, alternatif-alternatif lain. Itu sisi bagusnya. Namun ketika itu sudah menjadi hal-hal yang terlalu dipikirkan mendalam, maka orang tersebut akan menjadi overthinking. Artinya memikirkan yang terlalu jauh, terlalu dalam terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Sehingga kita sendiri yang harus mengatur-ngatur polanya ya, bagaimana cara mengaturnya. Misalnya, kalau misalnya saya cuman pilih alternatif ya, alternatif A atau alternatif B, plan A atau plan B gitu ya. Tidak perlu lagi, nanti kalau begini gimana, lalu bagaimana dan bagaimana. Nah itu akan membuat seseorang menjadi jatuhnya nanti overthinking. Pas banget sama topik kita nanti kita bahas ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah mengatasi takut yang berlebihan dengan membayangkan hal di luar dugaan yang terjadi tadi sudah. Selanjutnya adalah berpikir lebih positif. Nah, itu memang hal yang selain tadi menenangkan diri, berpikir positif. Yuk cari positifnya, yuk positive vibes, yuk positive thinking yuk. Nah tapi emang susah banget ya Mbak, nyarinya tuh gimana? Dalam sebuah ketakutan yang kita lihat tuh semua buruk di mata kita, semua menakutkan, kita mencari hal positif. Caranya gimana? Mencari hal positif gitu ya di dalam ketakutan dan kecemasan. Setelah tadi sudah dilakukan tekniknya, mencoba menyendiri dulu, mencoba menguraikan apa yang sedang dipikirkan. Kemudian kita bisa mulai belajar untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki, apa yang memang sudah ada dalam diri kita. Kemudian kita bisa afirmasi positif gitu ya. Bicara sama diri sendiri boleh gitu. Kalau malu ya udah di kamar aja sendirian sambil ngaca boleh ya. Kita bisa bilang I'm a good girl atau apa misalnya, saya beruntung.
beruntung, atau saya cantik, saya sehat, saya sukses, saya bahagia. Jadi ucapkan kalimat yang positif, afirmasi positif terhadap diri sendiri. Gitu. Karena bagaimana kita bisa minta orang lain untuk suka, sayang sama kita atau menghargai kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Jadi memang dimulai untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya dengan diri kita sendiri. Kemudian nanti secara perlahan mulai kita mencari alternatif yang misalkan bersifatnya positif. Contohnya misalnya gini, oke, kenapa ya dia nggak datang? Lalu kemudian kita negatifnya muncul nih, oh mungkin dia udah lupain saya kali, kok dia nggak datang dan segala macam. Nah itu mulai kita hapus tuh, kita ganti dengan alternatif lain. Oh dia mungkin nggak datang karena hujan. Oh mungkin dia nggak datang karena mungkin lupa kalau ada janji sama saya. Oh dia mungkin nggak datang karena apa yang hal lain, sehingga hal yang tadi kita udah pikirin negatif itu kita coba hapus dan kita ganti kalimatnya dengan hal-hal yang positif. Oke, jadi yang dimaksud dengan mencari hal yang positif di dalam ketakutan atau kecemasan adalah mencari alternatif lain yang memang baik gitu ya, yang positif. Seperti tadi mungkin kalau misalnya pacar kita nggak balas WhatsApp, mungkin nggak ada kuotanya. Daripada kita mikir terus isiin kuotanya gitu ya Mbak ya. Jadi benar-benar berpikir bahwa ini solutif, tidak lagi seperti tadi putaran-putaran emosi, putaran-putaran hal yang negatif terus aja, akhirnya nggak ada solusinya dan kecemasan itu makin memuncak. Jadi memang harus cari nih alternatif positifnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Sekarang kita akan bahas topik utama kita tentang mengenali gangguan kecemasan dan mengatasinya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Pinandita Utari, MPSI psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak Dita, kita bahas tentang gangguan kecemasan. Ini satu hal yang kayaknya banyak orang merasakan ya, entah dia self-diagnose atau merasakan memang ini sudah mengganggu dirinya, kita udah nggak bisa bedain lagi nih. Karena kayaknya kecemasan jadi hal yang jadi teman sehari-hari kita gitu ya, serba cemas, serba kayaknya takut menghadapi suatu hal yang sebenarnya belum terjadi. Kalau kita bicara cemas kan katanya cemas itu suatu hal yang lumrah, alarm kita untuk bisa menghadapi sebuah tantangan gitu. Jadi cemas itu kan sebenarnya harus ada sebabnya. Dalam diri seseorang, cemas itu sebenarnya lumrahnya bisa terjadi karena suatu hal yang memang akan datang, atau bisa aja nih cemas sama suatu hal yang hanya ada di pikiran dia gitu. Ya, jadi kalau kecemasan itu sendiri kan memang sesuatu yang wajar gitu ya, yang lumrah, yang manusiawi. Orang mengalami cemas itu ya wajar gitu ya, karena memang itu adalah suatu tanda di mana otak memberikan sinyal kepada kita bahwa ada sesuatu nih yang harus dihadapi gitu ya. Nah, ada sesuatu yang memang harus diselesaikan gitu. Dan ketika itu kecemasannya beralasan, kecemasannya masih dalam batas wajar. Contohnya misalkan orang tua nungguin anak, oh biasanya jam 12 sudah pulang nih, jam 12 siang, tapi ini kok sampai sore belum pulang. Nah itu cemas ya, mencari tahu mungkin ke sekolahnya atau ke teman-temannya. Nah itu sesuatu yang wajar, di mana durasinya itu tidak berlarut-larut. Gitu. Nah kemudian di mana sih batasnya ketika kecemasan itu menjadi sebuah ketidakwajaran gitu ya, artinya bukan lagi cemas nih gitu, tapi sudah lebih jauh daripada itu. Nah itu yang sifatnya misalkan seseorang itu cemasnya berlebihan, intens, terus-menerus, dan kadang-kadang itu bukan sesuatu hal yang menurut orang lain sesuatu hal yang harus dicemaskan gitu ya. Jadi misalkan misalnya cuman apa sih, masalah makanannya telat datang, tapi telatnya nggak berapa lama kok gitu ya, tapi menurut orang lain itu kan masih bisa masih tolerir gitu kan, masih cuman telat bisa berapa menit makanannya datang, tapi menurut orang tersebut itu sudah yang cemas sekali gitu. Nah ini yang memang harus ditangani apabila memang itu sudah mengganggu fungsi kehidupan dia sehari-hari. Nah kalau kita bicara tadi, kalau cemas itu adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar aja terjadi ketika alasannya jelas dan memang ada alasan. Kadang-kadang orang cemasnya kita anggap sih
aneh banget sih kamu, hal-hal yang kayak gitu kok bisa dicemaskan gitu ya. Nah, tingkat keanehannya ini atau tingkat ketidakwajarannya ini parameternya apa nih Mbak? Kalau kita lihat kan aspek seseorang beda-beda, dari budaya dia, pola asuh dia juga beda-beda gitu ya. Apa yang dia pernah dapat dari orang tuanya. Jadi bisa berbeda juga kan tingkat kecemasan seseorang? Ya, tingkat kecemasan orang berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan ketika memang gangguannya itu dianggap sudah bukan hal yang wajar lagi, itu ditandai dengan adanya gangguan dalam kehidupan dia sehari-hari. Yang pertama, kemudian itu terjadinya intens terus-menerus, dan itu sampai parahnya dia bisa mengalami hal-hal yang ke arah fisik. Misalkan berkeringat, jantung berdebar gitu ya, kemudian nafas tersengal-sengal gitu. Nah, itu sudah perbedaannya sudah sejauh itu antara yang cemas tadi wajar, kategori oh ya hal yang wajar, sama cemas yang memang pada akhirnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jadi apapun aspek dalam kehidupan seseorang itu bisa membuat sebuah kecemasan muncul gitu ya. Tapi apa sih istilahnya reaksinya gitu, responsnya dari kecemasan tersebut gitu ya. Biasanya apa sih Mbak yang menjadi indikator seseorang nih kayaknya punya gangguan pada kecemasannya? Apakah tadi selain fisik dia rasakan atau mungkin ada reaksi-reaksi lain? Apakah emosi yang berlebihan, marah kah, menangis kah? Apakah itu mungkin bisa terjadi? Jadi dampak ya dari cemas itu sendiri bisa berdampak ke fisik. Yang kedua ke sosial emosional, ya sosial emo gitu. Jadi yang pertama ke fisik pasti udah yang terlihat nih, keringetan, bergetar gitu ya, dan biasanya kaki bergetar. Kenapa begitu? Karena aliran pompa darah ke arah kaki itu lebih cepat, jantung juga ke arah jantung berdebar. Kemudian lagi nafas yang seperti tadi ya, terengah-engah. Kemudian ada dia sebetulnya nggak gatal, tapi rasanya kok kayak gatal gitu ya, garuk-garuk gitu ya. Mungkin udah diperiksakan ke dokter, enggak sih, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ke sosialisasinya. Dia terganggu, di mana dia sudah kurang waspada lagi dengan lingkungan sekitar, acuh terhadap lingkungan, kemudian menarik diri dari lingkungan. Kemudian lagi yang ke emosional, sulit fokus, mudah lupa. Kemudian lagi gugup gitu ya, gugup. Kemudian mengelola emosi itu merasa sulit, jadi rasanya seperti roller coaster gitu ya, kok maunya marah, maunya ketemu orang tapi maunya berteriak. Nah, itu rasanya akan campur aduk, sehingga dampak dari kecemasan itu sendiri ketika itu sudah terlalu dalam, terlalu luas gitu, akhirnya bisa berdampak ke sosial, ke fisik, dan ke emosional orang tersebut. Bisa nggak sih berdampak pada kebiasaan atau tiba-tiba nih jadi melakukan suatu hal yang nggak wajar gitu ya, atau hal yang kayaknya mungkin menurut orang kok ini direpetisi gitu ya. Misalkan ada orang yang jadi menggerakkan kaki terus menerus, atau saya juga pernah merasakan dulu mungkin zaman-zaman SMA kalau lagi nunggu ujian gitu ya, bisa gigit jari sampai kita gigit kuku bisa tiba-tiba berdarah, nggak tahu gitu ya. Ini kan suatu hal yang nggak pernah dilakukan dalam kondisi yang tidak cemas. Bisa nggak sih, apakah ini memang satu respons dari kecemasan tadi yang berlebihan? Sangat bisa sekali ya, apabila misalnya kecemasan itu tidak ditangani, maka jatuhnya nanti akan jadi disorder, anxiety disorder. Sehingga ada bedanya, apa itu cemas dan apa itu anxiety disorder gitu ya. Kalau cemas tadi saya bilang masih dalam batas wajar, ada alasan yang jelas, dan itu tidak intens terus-menerus ya, dan akan segera selesai. Tapi kalau jatuhnya adalah anxiety disorder, namanya berarti itu adalah udah gangguan ke arah mental, di mana salah satu cirinya adalah kecemasan. Jadi anxiety disorder, gangguan mental, di mana salah satu cirinya adalah kecemasan itu tadi. Kecemasan, kegelisahan, rasa takut, di dalamnya si anxiety disorder. Nah, itu yang tadi ketika memang tidak ditangani maka bisa berlarut-larut. Bukan cuma kayak mau ujian berdebar-debar, tapi dia sampai gigit-gigit jari. Mungkin kok nggak sengaja sampai berdarah dan gitu nggak sadar gitu, tiba-tiba baru selesai, dan saat itu udah nggak cemas lagi, ya udah nggak dilakuin lagi gitu. Bukan kebiasaan harian kita sebenarnya. Itu sebenarnya sudah masuk dalam gangguan dan ini sudah harus ditangani dengan baik. Nah, apakah dalam kondisi demikian orang yang punya gangguan tersebut akan bisa mengenali kalau dia memilikinya? Orang biasanya ketika dia mengalami gangguan tersebut ya, katakanlah si anxiety disorder, udah lewat dari cemas nih ya, udah ke ranahnya anxiety disorder.
dia bisa menyadari, tapi dia juga bisa tidak menyadari dan menganggap lumrah kok kalau seperti ini. Oleh sebab itu, orang lain yang berada di sekitarnya harus bantu dia untuk menemukan apa akar permasalahannya. Sehingga suatu saat ketika dia mengalami episode atau ya cerita yang sama, pengalaman yang sama, dia bisa mengelolanya dengan mengenali sumber dari permasalahannya. Tuh, kalau misalkan masalahnya pada remaja, orang tua pada remaja ya, karena remaja itu kan masa peralihan antara anak-anak ke dewasa. Nah biasanya memang ada pergolakan-pergolakan. Kemudian si anak ini mungkin bukan lagi cuma cemas tadi menghadapi mau sekolah, mau menghadapi mau ujian, tapi dia sepertinya sudah ada tekanan beban mental tertentu yang dimana dia merasa bahwa oh saya kan high achiever nih, saya harus selalu juara nih gitu ya, sehingga dia merasa itu jadi beban. Nah ini orang tua harus bantu. Oke, kenapa sih nak kamu kok tidurnya larut malam terus? Kenapa sih nak kok dari tadi kamu pegang buku terus? Temukan, kenali apa permasalahannya. Lalu dari situ orang tua bisa bantu. Oke, kalau gitu kita atur yuk, kamu kalau jam 10 udah tidur ya nak ya. Karena kan memang belajar itu misalnya cuma jam 8 malam sampai jam 10. Jadi orang tua atau orang di lingkungan sekitar bisa membantu anak atau orang yang sedang mengalami anxiety disorder ini untuk mengenali sumber permasalahan apa dan coba hadapi, lalu ditata. Kayak tadi di mapping dulu nih, apa sih sumbernya. Oke, setelah itu baru kita atur yuk. Kalau itu sumbernya bahwa kamu ngerasa belajar itu menjadi sebuah yang ketakutan dan merasa harus mendapatkan nilai bagus, oke, nggak apa-apa kok kalau sekali-kali kamu ujian kali ini nggak terlalu bagus hasilnya. Jadi yang penting tidurmu berkualitas, istirahatmu berkualitas. Tapi intinya anak itu diajarkan untuk belajar mengenali sumber permasalahannya. Betul, diajak untuk mengenali sumber permasalahannya. Kalau kita bicara tentang sumber permasalahan, mungkin nih pemirsa di rumah nggak relate sama saya. Hal-hal yang sifatnya kayak gitu sampai ke gangguan kecemasan tuh pasti hanya dialami oleh orang-orang yang memang punya tantangannya besar. Oleh orang-orang yang mungkin punya beban hidupnya lumayan besar gitu. Orang yang kayak biasa-biasa kayak saya kayak nggak mungkin gitu. Bisa nggak sih orang punya gangguan kecemasan dalam yang kondisinya tuh sebenarnya sederhana aja dalam kehidupan sehari-harinya? Oke, jadi kalau kita bicara orang dengan gangguan kecemasan gitu ya, kita bicara secara general, cemas itu sebetulnya udah bisa dialami sejak bayi umur 6 bulan. Nah, contohnya ketika mungkin mamahnya pergi sebentar gitu ya, mungkin membuatkan susu atau menyiapkan makanannya gitu ya, anak itu ada perasaan takut, ya takut ditinggal atau takut lepas dari orang tuanya, sehingga rasanya dia si bayi 6 bulan ini dia nangis atau dia berteriak. Nah biasanya periode cemas di masa kanak-kanak itu di masa kanak-kanak awal, di usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun ketika awal-awal mau masuk ke sekolah. Nah di situ ada rasa ketakutan ditinggal orang tuanya ketika mungkin dianterin ke sekolah, bye-bye gitu ya, dadah-dadah mama, terus mamanya mungkin tinggal pergi gitu. Jadi perasaan cemas itu sebetulnya bisa dialami dari anak-anak, dari bayi bahkan. Dari bayi bahkan. Nah seperti tadi pertanyaannya, bisa nggak sih kalau orang biasa-biasa aja cemas? Tentu bisa, karena tadi kita juga lihat ya bahwa bayi aja bisa, anak bisa. Tentu bisa dirasakan oleh sepanjang usia ini, rentang usia, oleh siapapun. Dan dia tidak memandang apakah dia tua muda gitu kan ya, apakah dia misalkan profesinya apa, nggak punya cobaan hidup berat, itu bisa aja gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi apapun bisa dialami dan siapapun bisa mengalaminya. Jadi nggak cuma orang-orang yang kadang-kadang kita berpikir tuh itu cuma ada di film kok yang kayak gitu-gitu. Enggak ya Mbak, kita yang hidupnya mungkin wajar-wajar aja menurut kita, bisa aja kita merasakan gangguan kecemasan untuk hal yang sederhana. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda ya Mbak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang mengenali gangguan kecemasan dan mengatasinya, dan masih bersama Mbak Finandita Utari MPSI, psikolog dari Primadita Consulting. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita bicara banyak ya Mbak ya, ternyata kecemasan itu bisa muncul bahkan dari bayi. Jadi sebenarnya kecemasan itu secara natural memang sudah ada dalam diri seseorang dan bisa terpantik gitu ya. Permasalahannya ketika itu sudah tidak wajar responsnya, jadinya meruncing, akhirnya jadi sebuah gangguan. Nah biasanya kalau orang cemas kan tanda-tandanya tuh selain kita berkeringat, itu jantung debar
berdebar gitu ya Mbak ya. Secara fisik bisa kita rasakan, jantung debar-debar, rasanya nggak nyaman di badan. Akhirnya nafas tersengal-sengal. Nah, panic attack juga demikian gitu. Nah, apa sih bedanya gangguan kecemasan dengan si panic attack? Atau sebenarnya ini sama aja? Oke, gangguan kecemasan yang sudah jatuh ke arah ranahnya ke anxiety disorder tadi ya, derajatnya udah ke gangguan kecemasan, anxiety disorder dengan panic attack itu berbeda. Kalau anxiety disorders itu dia bukan hal yang tiba-tiba gitu ya. Kalau panic attack serangan, namanya serangan gitu mendadak, ya. sesuatu yang tiba-tiba. Nah, kalau misalnya tadi ya balik lagi kita bicara soal anxiety disorder. Ada intensitasnya, durasinya, bisa berhari-hari, bisa ngerasa bahwa oh kok nggak selesai-selesai masalahku, tapi mencemaskan hal yang itu aja. Gitu. Bahkan kadang-kadang bukan hal yang terlalu penting sekali gitu ya, menurut orang lain juga oh mungkin ini bukan hal penting, tapi bisa juga itu sangat membuat orang tersebut merasa cemas dan itu mengganggu kehidupan dia, kehidupan sehari-hari dia. Mungkin pola relasi dia dengan keluarganya itu akan berubah lah ya, jadi ada hal-hal yang di luar kebiasaan dia lakukan. Tapi kalau panic attack itu biasanya serangan yang mendadak, ya, mendadak ya, artinya durasinya kurang lebih kayak 30 menit gitu, 30 menit sampai 60 menit pertama. Ya, misalkan dia mendapatkan hal yang di luar dugaan, mungkin lagi makan apa terus ada apa lewat atau kena apa gitu ya. Kaget terus gitu ya. Jadi ada panic attack terus kemudian dia bergetar atau mungkin jantung berdebar terus 30 menit sampai dengan 1 jam. Pertama itu dia panik. Ya, jadi panic attack. Nah itulah perbedaannya. Kalau yang anxiety disorder dia biasanya intensitasnya ada, kemudian menemukan hal tersebut, menemukan masalah yang sama, kecemasannya muncul lagi. Oleh sebab itu kita harus bantu dia untuk mengenali sumber permasalahannya supaya kita bisa menguraikan apa sih sebenarnya yang harus kamu lakukan ketika menghadapi hal ini. Itu bedanya ya, namanya attack ya serangannya langsung tiba-tiba dan nggak bisa diprediksi gitu ya. Tapi ketika kita sudah pernah merasakan itu mungkin kita akan lebih aware juga ya. Tapi kalau yang tadi sudah gangguan kecemasan, walaupun kita sudah tahu itu yang membuat kita cemas, saat itu datang lagi nggak selesai nih masalahnya. Nah, kadang-kadang kita berpikir juga nih orang yang well prepare gitu ya, suka dibilang berlebihan banget sih, nggak bakal ada apa-apa kok di jalan gitu ya. Apalagi pas pandemi kemarin banyak orang yang well prepare banget, di tasnya tuh udah ada hand sanitizer berbagai merek kadang-kadang ya Mbak ya, yang gel ke, yang spray ke, terus ada vitamin, terus ada tisu basah, pokoknya kalau bisa semua peralatan perang tuh keluar dari rumah udah ada. Nah ini tuh sebenarnya bisa dikatakan si orang yang masuk dalam gangguan kecemasan atau orang yang memang prepare-nya bagus aja untuk menghadapi tantangan yang ada. Oke, perbedaannya adalah ketika orang tersebut melakukan hal tadi ya, nyiapin segala macam itu istilahnya satu tas diisi macam-macam gitu ya, dengan well prepared dengan orang yang cemas. Bisa juga kita observasi dari perilakunya. Kalau dia merasa ketakutan, tergesa-gesa, kemudian dia ngerasa bahwa nggak nyaman kalau barang itu tertinggal atau ada yang kurang, nah itu udah masuknya ke gangguan kecemasan. Tapi kalau orang yang well prepared, dia dengan enjoy, dia nyiapin dengan santai, dengan hati senang, dengan disiapkan dengan beberapa jam sebelumnya gitu, bukan sesuatu yang kayak buru-buru gitu ya. Dan biasanya kalau orang yang well prepare, ketika ada barang yang tertinggal nih nggak kebawa, biasanya dia tidak cemas, jatuhnya dia cuma wah iya padahal tadi udah disiapin ya, kok bisa nggak kebawa ya tadi tisunya misalkan. Tapi kalau orang dengan gangguan kecemasan itu dia bisa seperti yang kehilangan, waduh kok nggak ada ya gitu, sampai yang mungkin akan cari-cari di tasnya gitu ya. Jadi sehingga itu bisa kita lihat dari ekspresi orang tersebut saat menghadapi masalah yang sama. Gimana kalau ada seseorang nih jadi curhat nih ya, kehilangan satu barang atau bukan kehilangan deh, tertinggal gitu, dan kalau nggak ada tuh kayaknya gelisah, cemas, dan akhirnya harus ada, better saya beli dibandingkan saya nggak sama barang itu. Padahal kalau kita lihat nih, belum tentu loh barang itu saya gunakan. Gimana tuh Mbak? Jadi untuk melihat seperti itu misalnya padahal barangnya nggak terlalu digunakan juga gitu ya. Misalnya which is hal yang sederhana, earphone deh gitu kan, nggak selalu kita pakai earphone dalam waktu 24 jam. Tapi kalau nggak ada itu dalam tas saya ngerasa itu ada hal yang kurang. Duh gimana nih, better saya harus bikin itu ada gitu. Ya,
itu masih masuk kategorinya cemas, tapi cemas yang secara umum. Masih aman ya sebenarnya. Cemas yang umum, bukan hal yang gangguan si disorders tadi ya, anxiety disorders ini. Kalau anxiety disorders kan itu udah intens, terus-menerus, terus merasakan bahwa aduh kok kayaknya nggak selesai-selesai masalahnya gitu. Tapi kalau misalkan hal yang ketinggalan atau hilang, masih bisa kita berikan alternatif lainnya. Udah deh, nanti kalau ada rezeki beli lagi ya gitu. Jadi setelah punya lagi, masalahnya selesai, berarti selesai. Hanya di kecemasan secara umum saja. Betul. Berarti yang tadi sebenarnya lebih pada yang tadi balik lagi ya, melihat itu apa hal yang akan terjadi. Misalkan kalau saya nggak ada earphone, saya nggak bisa dengerin musik nih, saya nggak bisa kerja juga gitu ya. Udah better saya cari solusi adalah harus saya beli gitu ya. Oke, itu sering banget terjadi nih sama saya gitu ya. Padahal sebenarnya jadi numpuk di rumah, jadi banyak banget gitu ya. Oke, kalau kita bicara lagi kalau tingkat kecemasan itu kan tadi sebenarnya Mbak Dita sendiri bilang dari bayi udah ada loh. Tapi kalau yang terjadi kita lihat zaman sekarang, usia berapa sih yang paling rentan mengalami gangguan kecemasan ini? Ya, kalau kita lihat derajat usia gitu ya, rentang usia gitu ya. Biasanya banyak itu di usia remaja dan usia dewasa muda. Remaja 13-17 tahun ya, masa peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa. Dibilang dewasa juga belum, dibilang masa anak-anak udah bukan anak-anak lagi. Betul. Sehingga di situ terjadi pergolakan-pergolakan di mana dia mulai cari jati diri. Sebetulnya aku tuh kayak papa apa kayak mama sih gitu ya. Sebetulnya apa sih hobiku, sebetulnya apa sih bakat minatku. Banyak pertanyaan-pertanyaan di diri remaja gitu ya. Sehingga dia sangat rentan terhadap omongan dari orang sekitar dan penilaian dari orang sekitar. Oh iya, kata temanku aku begini, kata si ini aku begini. Jadi banyak sekali yang dia serap. Sehingga itu membuat dia cemas gitu ya. Cemas dalam pertemanan, cemas dalam lingkungan sekolah, cemas dalam bersosialisasi dengan keluarga dan sebagainya di usia remaja. Kemudian ketika sudah lulus dari universitas gitu ya, misalkan sudah lulus kuliah, atau kita bisa bilang kategori usia dewasa muda. Dewasa muda itu rentang di 18 sampai dengan 40 tahun. Di mana orang-orang sudah mulai mencari pekerjaan, mencari hubungan keakraban dengan lawan jenis gitu ya. Di situ juga mulai timbul kecemasan-kecemasan. Apakah aku diterima di lingkunganku? Apakah aku misalnya bisa bergaul dengan lawan jenis? Apakah aku bisa memasuki dunia pekerjaan yang baru? Nah, di usia dewasa muda ini di mana dia mulai mencari bidang pekerjaan yang cocok, pola relasi yang sesuai, kehidupan keluarga yang memang dianggap baik dan sesuai dengan value hidupnya dia. Oke, jadi di rentang usia tersebut, apalagi masa-masa peralihan dari yang tadinya semua keputusan biasanya, enggak semua lah, sebagian besar masih mengikuti orang tua, lalu mulai jati diri, nyari sendiri. Begitu intens gitu ya, hubungan lingkungan sosial tuh begitu memengaruhi dia. Jadi banyak banget nih kecemasan yang bisa terjadi di rentang usia tadi, remaja sampai dewasa muda. Oke, sebelum kita lanjut, kita baca dulu nih pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya Mbak ya, dari @Jonathan. Salam sehat, saya berusia 20 tahun dan 6 bulan terakhir ini saya merasa cemas berlebihan. Pas banget nih usianya ya Mbak ya. Saya juga tidak nafsu makan, sulit tidur, padahal saya sudah merasa ngantuk. Tetapi setiap tutup mata rasanya gelisah dok. Maksudnya mungkin Mbak nih ya, gelisah, takut ada apa-apa. Apa yang saya rasakan ini merupakan gejala kecemasan yang biasa atau gimana? Atau bagaimana cara mengatasinya? Jadi dia usia 20 tahun tadi memang usia-usia yang lagi banyak banget hal-hal yang mungkin bisa jadi pemicu kecemasan tadi. Dan dia jadi nggak nafsu makan, sulit tidur, terus padahal ngantuk gitu ya. Tapi di sini sih tidak dijelaskan apa yang membuat dia punya kecemasan berlebihan. Menurut Mbak Dita sendiri di usianya yang memang sedang aktif-aktifnya gimana nih Mbak? Iya, ketika tadi saya mendengarkan juga itu ya, gejala-gejalanya sulit tidur, kemudian nggak nafsu makan, berarti kan sudah ke arah fisik. Memang sebaiknya diperiksakan untuk ke profesional untuk lebih dibantu mencarikan solusi yang terbaik. Nah, sebelum ke sana bisa juga secara perlahan dia tulis dulu nih, kapan kejadiannya, bikin jurnal harian. Kapan sih saya merasakan cemas? Apakah hanya setiap pagi? Kalau setiap pagi berarti apa nih yang terjadi di pagi hari yang membuat saya cemas? Apakah hanya setiap malam? Nah, dan ketika malam kenapa gitu ya? Jadi dari waktu pertama kita tulis pagi, siang, malam, kapan muncul perasaan cemas tersebut. Kemudian yang kedua dari situasi
situasi apa sih yang membuat saya cemas? Oh, situasi ketika saya sendirian. Kemungkinan saya ketakutan akan kesepian. Gitu ya. Atau misalnya situasi di mana ketika saya rame-rame ketemu orang. Itu membuat saya takut. Ya. Jadi yang pertama dari waktunya, pagi, siang, malam misalnya, dari situasinya seperti apa, coba dicatat. Kemudian yang ketiga adalah dari aktivitas yang dilakukan. Apa sih yang dilakukan gitu ya? Apa yang dilakukan sehingga dia merasa cemas. Kemudian nanti dia coba urai, oh berarti kalau misalkan setiap pagi aku cemas, kecemasannya karena takut terlambat, berarti saya harus paginya atau malamnya udah siapin dari malam apa yang mau saya gunakan besok pagi sehingga saya tidak terburu-buru berangkat. Dengan demikian dia bisa mulai menguraikan nih apa yang menjadi pencetusnya gitu ya. Tapi kalau dirasakan bahwa saya sudah coba melakukan journaling, bikin jurnal harian, kemudian saya sudah melakukan self talk juga, berafirmasi positif terhadap diri sendiri, tapi belum selesai juga permasalahannya, masih nggak bisa tidur juga, kemudian masih susah makan, bahkan mungkin ekstrimnya badannya jadi habis, kurus karena dia nggak ada asupan gitu kan ya. Nah itu bisa saja dia memang sudah harus ke profesional, ya minta bantuan profesional untuk penanganan lebih lanjut. Itu dia, saat sudah dilakukan semua apa yang bisa membuat diri kita merasa lebih nyaman, afirmasi positif sudah, menenangkan diri sudah, latihan pernapasan sudah, kalau nggak baik-baik juga kayaknya mungkin butuh bantuan tenaga profesional. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang mengenali gangguan kecemasan dan mengatasinya. Masih bersama Mbak Finandita Utari, MPSI psikolog dari Primadita Consulting. Oke, kita bicara tadi kan banyak hal gitu ya Mbak. Lah, solusinya gimana dong? Kalau misalkan saya udah melakukan banyak hal tadi, secara diri sendiri sudah dilakukan, afirmasi positif sudah, journaling juga sudah, tapi nggak baik-baik juga nih, belum ada perubahan yang arahnya membaik. Apa yang bisa dilakukan untuk menangani kondisi tersebut? Oke, ketika sudah melakukan hal-hal yang positif gitu ya, kemudian udah coba menguraikan sendiri, kemudian merasa bahwa aduh pada akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri gitu ya, dan berakhir dengan buntu mungkin gitu ya, maka sudah saatnya minta bantuan profesional gitu ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita cerita misalnya dengan teman, dengan sahabat, belum tentu memberikan solusi yang tepat. Betul. Sehingga pergilah ke profesional, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater. Dengan penanganan yang tepat, suatu saat nanti dia bisa menguraikan masalahnya dengan baik. Contohnya misalkan dengan dia belajar untuk diarahkan untuk mindful gitu ya. Jadi ketika sedang melakukan sesuatu, coba selesaikan di saat itu sehingga pikirannya terfokus pada hal yang sedang dia kerjakan dengan mindful ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa dengan psikoterapi ya. Dari psikolog bisa juga mengarahkan klien tersebut atau orang tersebut untuk bisa berpikir gitu ya, cognitive behavior, secara perilaku dan pemikiran itu diarahkan untuk hal-hal yang tepat atau hal yang positif. Contohnya misalkan coba kenali sumber permasalahanmu apa, kemudian bagaimana cara kamu melakukan hal tersebut. Jadi dikasih juga nih ada PR-PR-nya ya, apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana caranya ketika menghadapi masalah itu berulang kali, maka harus melakukan apa. Sehingga ada tahap-tahapan di psikoterapi. Kemudian ketika di tahap penanganan oleh psikolog dan dirasakan membutuhkan penanganan dengan medis ya, dengan psikiater, maka bisa juga penanganan ke psikiater dengan psikofarmakologi ya, dengan pendekatan medis gitu ya, sehingga hal ini bisa jalannya beriringan bersama gitu. Sehingga orang tersebut nanti akan mengenali bahwa oh oke, kalau begitu berarti ketika saya menghadapi cemas berarti saya harus menarik nafas, atau berarti saya harus coba catat dulu apa yang membuat jadi sumber kecemasan, atau ketika saya sedang cemas mungkin saya harus ambil sendiri di ujung pojokan misalnya, atau saya harus minum dulu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dia lakukan sehingga dia tahu ketika kecemasan itu terjadi apa nih yang harus saya lakukan, sehingga tidak mengakibatkan tadi dampak-dampak emosi dan fisik yang berlebihan. Oke, jadi memang ketika kita sudah tidak mungkin lagi nih untuk melakukan itu sendiri, nah bisa
bantuan tenaga profesional, dan ini juga bisa membantu kita untuk mengarahkan gimana sih kondisinya kalau itu datang. Karena memang nggak akan instan, walaupun kita ke tenaga profesional sekarang, besok langsung hilang kecemasan, nggak kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan kita diarahkan, dibimbing, didampingi untuk bisa menghadapi kecemasan itu sendiri sampai nanti akhirnya bisa mengalahkan si kecemasan tadi. Oke, tadi penanganan sudah, lalu hal-hal yang bisa menjadi pemantiknya sudah. Sebenarnya bisa nggak sih kita cegah agar itu tidak terjadi pada diri kita? Atau mungkin nih kita punya kecemasan atau gangguan kecemasan, saya nggak mau itu terjadi pada anak saya gitu ya. Bisa nggak sih Mbak ini kita hindari agar tidak terjadi? Bisa sekali ya, bagaimana cara kita menanggulangi atau coba menghindari gitu ya, dengan pengubahan perilaku kognitif behavior. Jadi pola pikirnya kita coba rubah, kemudian dari perilakunya juga, kemudian kita coba kenali apa yang sedang saya pikirkan dan apa yang sedang rasakan, dan cari koneksinya gitu ya, hubungannya. Misalkan kalau saya sedang memakan makanan yang hangat, itu membuat perasaan saya nyaman misalnya. Jadi apa yang sedang dipikirkan dan apa yang sedang dirasakan itu kita coba menguraikan. Kemudian yang namanya pengubahan perilaku memang tidak instan. Pengubahan perilaku adalah sebuah perjalanan panjang ya, istilahnya kalau kita mengubah perilaku ya memang harus perjalanan panjang, butuh proses. Sehingga secara perlahan kita bisa belajar juga. Kayak tadi Mbak Dika bilang, bisa nggak ya kalau nanti ke anak, saya nggak mau nih anak saya jadi cemas kayak saya. Oke, berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus kasih contoh pola asuh yang I'm happy misalnya ya. Oke, nggak apa-apa kok nak, kamu mau nangis, boleh kasih waktu dulu buat anak itu nangis. Atau anak itu misalnya sedang marah-marah, oke kamu masih kesel ya, maafin bunda ya, oke kamu boleh kesel. Tapi setelah itu kita makan bareng ya, bersama misalnya. Jadi anak itu juga tidak langsung dicegah. Tidak langsung dicegah artinya gini, nggak boleh nangis, nggak boleh marah-marah. Kalau seperti itu kan dia tidak bisa menguraikan perasaannya. Ditahan gitu emosinya ya. Sebaiknya memang validasi dulu perasaannya. Ketika anak itu sedang cemas, oke, kita coba pahami, kita validasi dulu. Oke, kamu kelihatannya cemas ya nak ya, kamu takut ya, kenapa kamu khawatir apa sih misalnya. Digali dulu, divalidasi, diterima, baru setelah diterima anak itu akan merasa lebih plong. Ketika dia lebih plong, dia akan mau cerita, akan mau terbuka dengan orang tuanya. Dibanding treatment kita adalah kayak tadi ya, sebelum-belum udah dimarahin, udah dicegah dulu gitu. Nah, seperti itu anak akan melihat, oh ternyata orang tua saya bisa dengan sangat bijaksana menghadapi masalah saya. Bedanya ketika kita menghadapi masalah anak kita juga cemas, kita juga ekspresinya dari perilaku kita gitu ya, bisa kelihatan cemas, anak itu bisa meniru. Karena anak adalah observer yang ulung kan dia. Dia ngelihat, mendengar, mengamati apa yang terjadi di lingkungan keluarganya. Kemudian dia copy perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari si anak ini, dan anak ini akan merasa bahwa oh seperti itulah saya dibesarkan. Seperti itulah saya dibesarkan, seperti itulah saya harus bersikap pada tantangan-tantangan tersebut. Karena dia melihat dari orang tuanya yang notabene sebenarnya role model dia. Ya oke, sebenarnya bisa dicegah dan bisa diatasi. Jadi jangan terlalu cemas gitu ya. Mbak, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah. Tetap jaga kesehatan agar terus bisa main ke sini ya. Berbagi inspirasi dan informasi untuk pemirsa Bincang Sehati. Oke, bagaimana pemirsa, sudah mencatat semua tips dari Mbak Dita? Semoga ini berguna untuk Anda. Jangan cemas berlebih, walaupun ini sulit untuk dijalani dan sulit untuk diatasi, pasti ada jalannya, pasti ada solusinya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.